Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua. Kembali lagi kita di Ichmi Talk. Kali ini ada edisi spesial ya. Kita kedatangan Kang Acu Fiarta Kartabi. Selamat sore Kang. Selamat sore Kang. Sehat? Alhamdulillah Kang Jalu. Sampurasun. Rampes. Ya rekan-rekan, Sobat Harmoni dimanapun Anda berada ya, ini merupakan kegiatan kolaborasi antara ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Orwell Jawa Barat, dengan TV Harmoni ya. Kita menampilkan acara ICMI Talk yang diselenggarakan via streaming di TV Harmoni. Kemarin di bulan suci Ramadan kita mengadakan intensif ya, 1 minggu 1 kali. Nah, sekarang ICMI Talk 1 bulan 1 kali, tentu dengan tema-tema yang hangat, yang menarik, kita kaji baik secara akademis ya maupun dalam perspektif cendekiawan Muslim ya. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang perang tarif. Nah, ini perang tarif ya, yang dikumandangkan oleh Presiden Donald Trump ya, terhadap seluruh dunia, betul ya? Iya, hampir seluruh dunia. Iya. Nah, terus apa kira-kira dampaknya buat kita ya, Sobat Harmoni sekalian di Indonesia tentunya, dan apa kira-kira yang harus kita lakukan? Nah, kita coba kupas satu-satu ya. Tapi sebelumnya mungkin Kang Acu kita berkenalan dulu gitu ya. Siap. Kang Acu ini akademisi di Unpas ya. Unpas, Universitas Pasundan, dan juga beliau merupakan pengurus dari ICMI Orwell Jawa Barat. Mungkin bisa menyapa dan juga memperkenalkan diri Kang Acu. Terima kasih Kang Jalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali hari ini diundang oleh TV Harmoni dan juga merupakan mandat dari teman-teman ICMI Orwell Jawa Barat di acara dialog ya Kang ya. Saya Acu Fiarta Kartabi, dosen dan analisis ekonomi yang memang setiap hari aktivitasnya berkaitan dengan topik-topik terkini berkaitan dengan perkembangan dan dinamika ekonomi. Saya mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas sebagai dosen tetap, kemudian juga mengajar di beberapa kampus lain sebagai dosen LB. Ya, ini kayaknya ini ya, saya familiar nih ngeliat mukanya nih. Sering masuk TV juga kan ya. Suka jadi narsum berarti. Iya, saya mengisi beberapa acara Kang Jalu, biasanya di TVRI atau di televisi swasta yang lain ya. Oke. Gitu. Berarti sudah tepat ini ya kita undang diskusi. ICMI Talk ya. Jawa Barat. Ini satu-satunya mungkin ICMI yang bikin ya di daerah tuh, kita bikin model podcast seperti ini. Iya, betul. Ya. Saya belum pernah lihat Kang Jalu, baru di Jabar aja. Baru di Jabar ya. Padahal era sekarang harusnya hal semacam ini akan jauh lebih masif ya. Iya. Begitu. Karena memang ada support dari TV Harmoni. Iya, alhamdulillah kan, luar biasa. Kolaborasi beliau Bu Rina juga kan bagian dari ICMI juga. Betul, gitu ya. betul sekali. Baik, nah Kang Acu, mungkin kita masuk ya, coba ke topik ini kan ada namanya perang tarif ya. Perang tarif atau perang dagang. Itu apa sebetulnya sih yang terjadi kemarin ya, ketika kita mendengar Presiden Donald Trump itu mengumumkan tarif ke seluruh dunia ya, hampir seluruh dunia, kecuali mungkin beberapa negara yang memang tidak punya ikatan dagang dengan Amerika Serikat. Ini apa sebetulnya yang terjadi gitu, supaya kita bisa dapat gambaran ya. Iya, jadi pertama Kang Jalu, memang di dalam kampanye Presiden Trump sebelum jadi presiden ya, bahwa dia ingin mengembalikan legitimasi ya kekuatan ekonomi domestik Amerika yang selama ini semakin menjauh gitu ya. Nah, kenapa menjauh? Kalau kita lihat ya, terutama defisit neraca perdagangan awalnya. Jadi perdagangan di Amerika itu mereka defisit ya, termasuk dengan Indonesia. Indonesia defisit, bahkan defisit surplus terbesar buat Indonesia berdagang dengan negara lain itu paling besar dengan Amerika. Iya. Nah,
Kenapa yang terjadi defisit? Defisit itu berarti ada potensi lokal yang tidak diangkat di dalam negeri Amerika ya. Ada pengangguran ya. Kemudian pertumbuhan ekonominya juga melambat. Kemudian kecenderungan juga para pelaku usaha di Amerika investasi di berbagai negara-negara emerging market lah ya. Sambil contoh misalkan ya, kita mengenal ada produk alat telekomunikasi dan produk kendaraan bermotor dan sebagainya yang asalnya dari Amerika. Tapi ya mereka lini produksinya tidak di Amerika. Nah, begitu ya. Jadi kemudian Presiden Trump berkampanye dan kemudian dia terpilih dan ingin dia membalikan bahwa legitimasi kekuatan ekonomi Amerika itu bisa bangkit kembali. Paling tidak mengurangi defisit tadi neraca perdagangan. Artinya mengurangi pengangguran. Karena Kang Jalu, pengangguran di Amerika beda dengan di kita. Kalau pengangguran di kita kan nggak diurus ya sama pemerintah ya. Ada bansos gitu. Itu kan hanya bagian kecil gitu ya. Ya. Kalau di Amerika kan seluruh yang namanya pengangguran itu dapat unemployment fund. Oh, ada dananya. Iya, ada dana. Subsidi. Ada. Sebelum dapat pekerjaan mereka dapat subsidi dan sebagainya. Iya. Nah, oleh karena itu kan semakin waktu semakin besar nih budget fiskalnya. Nah, satu sisi ekonominya lambat pertumbuhannya, inflasinya juga relatif berfluktuasi dan mengarah ke tinggi. Hanya Presiden Trump mengambil langkah yang pintas, ya. Langkah yang pintas itu bagaimana menutup defisit perdagangan, bahwa mereka akan batasi impor. Nah, dengan batasi impor itu gimana caranya? Membatasi impor itu bisa dengan tarif, bisa non tarif barrier. Nah, tarif barrier itu ya sekarang dikenakan tarif berbagai negara dengan pertimbangannya kita nggak jelas lah apa asumsinya sehingga Indonesia kena misalkan 32%. Kemudian ya Pak Erlangga naik lagi ya jadi 47 kalau nggak salah. Iya betul. Kemudian Thailand lebih besar daripada kita. Tapi ada negara tetangga kita Singapura hanya 10%. Filipina hanya 17%. Kemudian Malaysia hanya 25%. Nah, jadi kita nggak tahu nih apa pada tahap awalnya kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi untuk menutup defisit itu dia akan menaikkan tarif, harapannya impor ke Amerika itu turun. Sehingga defisit neraca perdagangan mereka itu menjadi lebih kecil. Nah, apa yang terjadi? Bahwa itu memicu dampak ke berbagai negara sebagai mitra dagang. Dampak secara bilateral langsung, Kang Jalu ya. Karena kita direct berdagang dengan Amerika. Barang yang kita jual ke sana apa aja? Yang terbesar adalah barang elektronik. Mesin itu yang paling banyak. Kemudian yang kedua adalah barang TPT, tekstil produk tekstil, ya baik rajutan maupun non rajutan. Yang ketiga barang yang paling kita ekspor ke sana alas kaki, sepatu. Nah, jadi kalau beli sepatu Kang Jalu nanti ke Amerika lihat dulu made in-nya. Tapi itu kan perusahaan Amerika semua tuh. Iya, tapi dibuatnya kan di Indonesia. Brandnya Nike segala kan Adidas. Iya, betul. Gitu. Saya kadang suka baca tuh di ininya made in Indonesia dan ternyata yang Indonesia ini termasuk yang bagus sebetulnya. Bagus, Kang, buat produksi luar dan tidak dijual di Indonesia. Vietnam itu levelnya masih di bawah Indonesia. Betul sekali, Kang. Pabrik kan kita berarti kan sebenarnya unggul ya. Unggul, dan kenapa sebenarnya tidak dibuat di Amerika pertanyaannya? Karena biaya tenaga kerja sudah besar. Kemudian persyaratannya sangat ketat, gitu ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya bukan kita itu membutuhkan Amerika, bahwa perusahaan Amerika juga membutuhkan kita. Iya, ya kan mereka yang datang ke sini. Betul. Kan, bikin pabrik. Saya nggak kebayang kalau sepatu dibuat di Amerika dengan gaji per hari sudah sekian $10, gitu kan? Gitu. Berapa nanti kita beli sepatu harganya kalau produksi Amerika? Kan sangat mahal sekali. Jadi nggak kompetitif. Itu yang kita kenal dengan istilah sekarang rantai pasok. Global chain, Kang. Jadi pesawat lah pesawat mereknya Boeing buatan Amerika ya. Tapi kan spare partnya, sayapnya dibuat di mana dan sebagainya disatukan. Itu semua sebagai rantai pasok ya. Nah, kita tahu juga nggak usah kita sebutkan ada salah satu merek alat telekomunikasi yang terkenal ya. Nah, dari Amerika nih. Dibuatnya juga di Tiongkok kan gitu. Ini Tiongkok lebih gede lagi. Lebih gede. Karena memang penyumbang defisit Amerika terbesar itu adalah Tiongkok. Ya, yang kedua adalah Meksiko ya. Nah, ketiga baru kita kalau nggak salah di peringkat 12 lah. 12. Nah, Indonesia salah satu. Kan Meksiko memang kan tetangga. Tetangga. Lebih mudah. Meksiko, Kanada itu termasuk 5 besar negara yang paling banyak berdagang dengan Amerika. Gitu kan.
Saya rasa sama juga ya, kan Amerika mungkin dia perusahaannya dititipkan di Meksiko, Iya, dititipkan di Kanada. betul. Betul kan? Investornya Amerika juga gitu. Iya. Nah, Mungkin itu karena yang lebih murah tadi ya. iya, lebih murah karena rantai pasok. Bayangkan kalau kita memproduksi untuk pasar Asia, tapi dengan standar biaya Amerika, nggak masuk lah Kang Jalu gitu ya. Jadi oleh karena itu Trump ini makanya Bu Menteri Keuangan kan sempat berceloteh, ini nggak sesuai teori gitu, Iya, iya. gitu. Padahal teori klasik di dalam perdagangan internasional ada istilah kerennya keunggulan kompetitif dan komparatif, comparative advantage dan competitive advantage gitu ya. Iya, iya. Bahwa artinya apa? Ya setiap negara itu akan memproduksi yang dia berspesialisasi di situ. Betul. Gitu. Nggak semua bisa Nggak memproduksi semua. Kita kan hal, impor ya. dari mereka alat pertahanan, alutsista, Iya, betul. elektronik, Karena gitu kita ya. tidak BBM produksi. kan? Iya, BBM, bensin ya, karena iya, kita masih betul, banyak ya. banyak. Tapi mereka juga harus impor dari kita Iya. kan, yang mereka tidak bisa produksi. Gitu. Kemarin saya juga lihat ini ya Kang Acu tuh ada yang belum dihitung sebetulnya, yang kita banyak mengimpor ya, masalah Betul. jasa. Nah ini kan Iya. jasa seperti kita langganan software, Betul, ya, betul. Microsoft segala macam itu kan semua dari Amerika. Betul. Tapi itu nggak masuk ke dalam perhitungan neraca Neraca perdagangan. perdagangan, iya, gitu, iya. Kantor. Itu betul nggak sebetulnya? Ya sebenarnya ada satu neraca lagi dalam neraca pembayaran, bahkan ada dua. Selain neraca perdagangan, ada neraca jasa. Nah, memang neraca jasa inilah penyumbang defisit buat Indonesia. Iya. Jadi memang dari sisi neraca perdagangan kita surplus ya, terutama dengan Amerika. Tapi neraca jasanya itu Kita bukan hanya defisit. dengan Amerika, kita defisit. Iya. Ya bukan hanya jasa terkait dengan property rights ya gitu ya, hak cipta, tapi misalkan terkait dengan logistik. Kita kirim ke barang ke Amerika pakai logistiknya Amerika, dan kita bayar jasanya. Iya, Gitu. Itu memang masuk ke neraca jasa gitu ya. Jadi dan ada satu lagi neraca modal terkait lalu lintas modal di bursa efek dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada 3 neraca yang kalau kita gabungin di neraca pembayaran, balance of payment ya. Jadi balance of payment itu di dalamnya ada 3 neraca, balance of trade neraca perdagangan, ya, balance of services neraca jasa, dan neraca modal. Ya, itu Tiga. kan kritiknya Amerika hanya ngelihat di perdagangan, Iya. padahal yang lain kita juga justru defisit. Betul. Padahal kan mungkin ya dari sisi neraca yang lain kita juga banyak menggunakan penyediaan fasilitas jasa ya dari mereka. Yang paling banyak tadi logistik Kang Jalu. Ya. Tuh, logistik tuh ya. Jadi itu betul. Jadi ini kebijakan sangat emosional tanpa pertimbangan begitu. Tetapi ya sebagai negara besar mereka pede sekali kan gitu. Yang melawan juga kan kita lihat Uni Eropa ya, kemudian juga Tiongkok apalagi kan. Termasuk tetangganya sendiri Kanada, sekutu lamanya dalam perdagangan itu melawan gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa Indonesia nggak melawan kepada mengirim Pak Erlangga Tarto ya? Ya saya kira kita Negosiasi ya. pertama Negosiasi. kita shock aja lah begitu ya, karena melihat dinamika dan perkembangan ya mungkin artinya secara tidak langsung kita mengirimkan message pesan Amerika butuh kita butuh Amerika. Terbuka berarti Iya, kita betul. mendorong Iya, keterbukaan. Keterbukaan. Dan ternyata terbuka akhirnya kan. terbuka gitu. Sampai ada berita situ Amerika ternyata mempermasalahkan QRIS, gitu iya, kan. betul Ini kan. kan nggak muncul di yang Iya. kemarin Presiden Trump itu. Betul. Jadi ya itu memang saya kira kepentingan kepada bilateral kita ya secara perdagangan barang maupun jasa lah begitu Iya. Kang Jalu. Tapi saya berpikir sebenarnya kita sudah agak melonggarkan. Kalau nggak salah saya beberapa proposal materi yang diajukan ke Amerika itu terkait pelonggaran impor kita, kebijakan impor ya. Jadi misalkan BBM rencananya kita akan impor lebih banyak. Kemudian juga ada penurunan terkait dengan tarif berkaitan produk-produk impor dari Amerika. Dan kita sudah melihat kan Pak Presiden juga bilang kita akan melonggarkan TKDN, kandungan dalam negeri, dan kita juga akan melonggarkan impor. Nah ini kan kemarin jadi kekhawatiran juga nih Kang Iya, Acu ya. betul. Kalau kita melonggarkan TKDN ini kan jangan-jangan bukan cuma Amerika yang masuk, dari China, dari mana-mana. Betul. Justru kita malah terbuka, itu gimana melihatnya? Ya memang ini sangat mengkhawatirkan ya. Di tengah kita mendorong hilirisasi,
di tengah kita mendorong adanya industri substitusi impor, tapi kita dipaksa begitu untuk melonggarkan TKDN. Nah ini memang harus dicermati dengan hati-hati, terutama sektor-sektor yang punya produksi di dalam negeri. Ya, saya kira Kang Jalu kalau bicara kendaraan bermotor kita nggak ada masalah lah ya. Orang mau beli silakan, dalam negeri enggak silakan kan gitu ya. Artinya mau kita longgarkan silakan gitu. Mungkin spek mobil di Amerika akan sama dengan di Indonesia. Nah, sekarang kan nggak sama kan gitu, karena harus ada TKD dan sebagainya. Tapi persoalannya kalau menyangkut barang-barang yang kemudian menjadi hajat hidup juga banyak orang di Indonesia. Ya mungkin tidak langsung dengan Amerika. Misalkan saya ambil contoh beras misalnya. Kita kan defisit beras nih, meskipun sekarang diklaimnya sudah surplus. Nah, ternyata masih defisit. Masih defisit kan. Menteri gitu. Berarti ini dong. Iya, salah. Masih belum inilah ya. Belum aman. Iya, dan bisa kita lihat sebenarnya dari pola kenaikan harga beras ya nanti ya. Okay. Nah, bayangkan Kang Jalu kalau kita diberikan kelonggaran impor beras, ya tentu kita akan collab petani kita. Harga beras Vietnam, Thailand itu lebih murah sampai murah, ya? Iya, begitu kan. Gitu. Beras kita lebih mahal. Beras termahal di dunia itu Indonesia. Harga beras termahal itu. Nah, ini kan jadi persoalan ya Kang Jalu gitu. Karena di kita ada petani juga. Kemudian produk UMKM. Misalkan passion, kita kan banyak di sekitar kita nih. Produk UMKM. Bayangkan kalau kita longgarin produk impor tiba-tiba diambil oleh China kan begitu, masuk kan, nggak dilonggarin aja kita dibombardir kan, sama barang-barang impor kan begitu. Dan petani pedagang kita pelaku usaha UMKM kita kan mengeluh ya gitu. Kemarin sempat ramai thrifting lah, pakaian bekas, barang impor. Saya cerita Kang Jalu ketemu teman-teman di Pasar Baru Tanah Abang, bayangkan sekarang yang namanya hijab segala macam sudah impor dari Cina. Dengan harga yang 50% lebih murah kan gitu. Ini bagaimana Kang Jalu kalau kemudian kita longgarkan ya. Nah, kalau Amerika saya kira bentuk perdagangannya tidak akan terlalu luas. Selama ini kalau saya lihat dari kondisi barang ya antara Indonesia dengan Amerika itu lebih banyak ke BBM dan peralatan mesin lah, mekanik. Ya, kalau itu kan kita juga butuh. Iya, kita butuh. Nah, apa-apalah kita longgarin gitu kan. Speknya spek Amerika, dan di dalam negeri juga nggak ada kompetitornya kan. Gitu. Mesin BBM. Mungkin dari negara lain. Iya, itu kan dari negara lain. Yang lebih murah mungkin ada dari Arab, dari Rusia. Betul. Nah ini kalau misalkan kita lihat kan memang banyak hal ya yang kita bisa impor. Tuh kemarin Pak Prabowo kan bilang katun ya, terus kemudian kedelai. Karena kan kita sebetulnya meskipun kita subur, namanya Indonesia kan tetap tropis ya. Betul. Tidak mungkin semua tumbuhan itu bisa tumbuh di Indonesia. Begitu juga di Amerika kan. Begitu juga kan di Amerika. Mereka impor CPO kan. Betul. Sawit kita sawit. Gimana pun juga kita nggak bisa. Betul. Sepenuhnya misalkan kedelai kita kembangkan di dalam negeri lah, itu kan betul. tanamannya iklim subtropis gitu, nggak bisa di persis kita, kan Jalu gitu, kan? Jadi memang kita butuh sebetulnya di satu sisi. Nah di sisi yang lain kalau impornya dibuka dari negara lain juga bisa masuk. Yang subtropis kan bukan cuma Amerika, Cina, Jepang subtropis semua. Nah ini bisa nggak sebetulnya kita hanya membatasi ke Amerika, tapi yang lainnya tetap ditutup gitu? Harusnya bisa karena ya? yang lain masih berlaku perjanjian dengan WTO dan perjanjian bilateral dan multilateral. Misalkan Indonesia dengan Cina kita punya ACFTA, ASEAN China Free Trade Area. Nah, di ASEAN kita punya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN Economic Community ya. Nah, kemarin. Kemudian dengan negara lain juga kita punya. Gitu. Nah, dengan Indonesia ini, dengan Amerika ini, saya kira ada yang spesial, nggak ada masalah dalam sisi bilateral ya, kebijakan. Jadi memang kebijakannya tidak akan kita buka untuk berlaku ke semua negara kayak pendahulu ya, karena saya kira kalau kita buka semua negara, waduh, kita pasti dibanjiri oleh barang impor, dan saya kira kita hanya menjadi pasar. Dan keuntungan kita hanya dari selisih harga impor dan harga jual kan gitu. Betul. Ini kan membahayakan. Traders. Ya kalau negara kecil seperti Singapura nggak ada masalah. Mereka kan juga trader ya, tempat transaksi, hub dan sebagainya. Tapi kalau Indonesia dengan kondisi pengangguran masih di atas 7%, yang tercatat itu ya. Kemudian juga sumber daya kita banyak begitu. Ya pendapatan per kapita kita masih perlu dinaikkan ya. Ya tentu ini persoalan Kang Jalu. Gitu ya. Saya kira bisa Kang.
bisa itu perjanjian dilakukan. terpisah gitu Pisah ya, ya. Amerika. Karena perjanjian itu ada yang bilateral dan ada multilateral. Dan saya kira ini kan masih dalam payung WTO ya, Oh, World Trade Organization gitu ya. Nah, memang kita lagi mendorong nih, kenapa WTO nih diam aja, oh ya, gitu kan? betul. Ini kan justru Amerika yang melanggar Iya, WTO sebetulnya. betul. Kok WTO-nya diem aja kan gitu. Hmm. Kan itu menjadi kredibilitas WTO sebagai organisasi perdagangan dunia antar negara juga menjadi dipertanyakan kan gitu. Iya, Iya. banyak yang protes ya, saya Betul. rasa kepala negara lain ya, Betul. Singapura gitu. Itu Dulu kan sering protes. kita Kang Jaru dipanggil WTO, didenda karena dianggap praktek dumping lah inilah Iya, gitu ya. terutama sawit ya, kita Sawit. murah bener sawit kita Betul. gitu. Sekarang ada persoalan di depan mata yang besar ya. WTO-nya diem aja kan Iya, gitu. betul. Nah, ini jadi problem dunia saya rasa ya. Iya, betul Kang Jaru. Nah, kalau buat Indonesia sendiri nih, kalau Kang Acu ngelihatnya nih sebetulnya lebih banyak peluang atau ini tantangan gitu yang membuat kita jadi sulit. Kan sekarang ada ancaman ya, misalkan ada yang bilang bahwa dengan adanya perang tarif ini kita akan meningkatkan pengangguran gitu ya. Terus kemudian juga kenaikan harga. Nah, kalau Kang Acu sendiri ngelihatnya ini benar nggak akan terjadi seperti itu atau justru peluang buat kita bisa berkembang? Jadi kalau saya lihat dari proyeksi ataupun juga global statistik yang dikeluarkan WTO ya, memang ada dampak pada tahun pertama ini cukup menurunkan kan, gitu ya. Jadi ya tentu saya kira terkait perdagangan itu tidak hanya ansih pada perdagangan, dia juga punya implikasi terhadap investasi, terhadap nilai tukar, ya kan, dan sebagainya gitu. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat misalnya dari sisi perdagangan, ya mungkin kita impor kedelai mungkin bisa jadi lebih murah, inflasi kita turun harusnya, kan begitu. Kemudian BBM kita jadi lebih murah harusnya, apalagi harga minyak dunia kan sekarang turun ya, begitu. Nah, tetapi saya kira kemudian itu juga akan dilihat sebagai sebuah peluang pasar buat negara-negara lain yang akan mengalihkan pasarnya ke Indonesia. Bayangkan Vietnam yang kena pajak lebih besar dan mereka jelas jauh lebih kompetitif, mereka bisa menjual lebih murah datang ke Indonesia. Gitu. Ya kan gitu. Mereka nggak bisa masuk Amerika, barangnya lari ke Indonesia. Iya. Tantangannya sebenarnya dari negara-negara lain. Iya. Ya. Karena kan sekarang itu kecenderungannya Kang Jalu, negara-negara yang terkena tarif resiprokal yang tinggi itu, mereka akan mencoba menggalang partnership. Ya, partner kembali gitu ya. Karena kan otomatis opsinya buat saya, misalkan barang saya tidak diterima, saya mencari pasar baru, ya kan begitu ya, gitu. Pasar baru itulah perlu partnership gitu. Nah, meskipun tidak mudah gitu ya. Kalau kemudian ya katakanlah baju kita dikirim ke Amerika ditolak, terus kita bisa jual dalam negeri nggak juga, karena standarnya juga berbeda, gitu ya, gitu. Lebih mahal gitu ya. Ya meskipun ya untuk orang Indonesia mungkin bisa lebih mahal. Sekarang kan lagi ramai nih produsen Cina membongkar jaringan rantai pasok. Barang-barang mewah yang diperdagangkan di Eropa, di Amerika, itu harganya hanya seperempatnya dibuat di Tiongkok. Gitu. Itu yang kayak apa? Ya. Macam-macam lah produk merek itu kan. Itu. Gitu ya. Iya. Di Amerika kan sampai ribuan dolar. Di Cina hanya Tapi itu asli ya? Asli. Memang asli. Pesanan dari Jerman. Betul. Di sana kan hanya namanya Perancis tuh selalu misalkan membawa brandingnya bahwa itu made in Perancis. Ya sampai ke sana tinggal dikasih merek kan, ada rumah produksinya seolah-olah, meskipun barang itu udah 75% dibuat di Tiongkok kan gitu ya. Di sana hanya masang resletingnya, pasang mereknya gitu ya. Boleh ya boleh. Iya, boleh dikirim. Kan mereka punya rumah produksi di sana. Gitu. Nah, saya kira kan akhirnya terbuka kan. Polisi Cina juga menyatakan, artinya Cina ingin menyampaikan apa? RRC, bahwa kalian nggak apa-apa, nggak usah beli di Amerika atau Eropa, beli aja di Cina kan. Harganya lebih murah, barangnya sama gitu kan. Tapi ya kembali lagi kalau orang Indonesia kan lebih branding ya, branding daripada barangnya sama kan jauh ya begitu. Kadang kita di sini bukan produksi dari mana-mana, dikasih brand juga gitu kan. Kadang-kadang kita nggak beli kualitasnya, nggak tahu segala kualitas, yang penting brandingnya. Gitu kan.
Menarik. Jadi Iya. memang ini ada tantangan sekaligus peluang. Iya, buat ada Kang Indonesia. peluang. Iya. Nah, kalau menurut Kang Acu nih, Hmm. respon pemerintah sebaiknya seperti apa ya kalau dalam kondisi seperti ini? Ya, saya sih memang selain komunikasi yang kemarin dilakukan pemerintah secara bilateral ya, artinya kita juga menggalang secara komunikasi secara kawasan lah. ASEAN ya. ASEAN kan sekarang ketuanya itu Malaysia ya. Nah, kemarin kan Presiden Prabowo sudah bertemu Perdana Menteri ya. Ya. Malaysia gitu. Hanya kan ini agak terpecah Kang Jalu. Ada negara yang kecil ya. Kalau Singapura dia otomatis nggak bisa bereaksi. Dia tarifnya 10%. Kalau dia terlalu bereaksi mengikuti ASEAN, dia bisa ditambah kan. Oh, Nah, gitu, oke. jadi di ASEAN sendiri terpecah Kang. Nah, apakah Malaysia, Filipina, dan Singapura bisa mengadopsi kepentingan Indonesia, kepentingan juga Vietnam, kepentingan juga Myanmar. Nah, ini persoalannya. Kompleks juga ternyata. Kompleks Kang. Apalagi kan partnership, tingkat persaingan juga kan tetap berjalan begitu kan, Iya. dengan kepentingan negara masing-masing kan gitu. Jadi menurut saya sih melalui itu juga bisa didorong begitu. Dan meskipun sebenarnya kita nggak usah terlalu reaktif menurut saya. Nah, kenapa? Karena kita ya kalau mohon maaf kalau saya sebut ini enemy gitu, kita menghadapi common enemy yang sama, ya, musuh yang bersama kan gitu. Iya. Nah, ini musuh bersama ini bukan hanya kita kan, tapi juga ada yang dimusuhi mereka Tiongkok. Bahkan kalau kita lihat kan Tiongkok melawan terus ya, Jalu. Ya, Nah, dia naik terus itu Iya. kan. Tapi kemarin saya lihat juga menarik ya waktu Pak Erlangga Hartarto itu pergi ke Amerika dengan utusan khusus presiden beberapa itu kan Cina di saat yang sama itu melakukan kunjungan ke 3 negara. Iya, Ada betul. Vietnam, Kamboja sama Malaysia. Iya, betul. Nah, itu kan artinya ada main blok-blokan. Betul. Nah, ini ngeliatnya gimana? Iya, betul lah. Saya kira strategi Tiongkok adalah menggalang kekuatan ya. Dan kita sudah mengenal yang namanya Vietnam dan juga Myanmar itu dianggap perpanjang tanganan Tiongkok. Betul, sudah sejak lama ya Iya, gitu. iya. Makanya dulu ada perang tarif jilid 1 pun Trump era yang dulu pertama. Nah, itu pun sudah sempat juga memanas ya begitu. Jadi saya kira ya Tiongkok dengan kemampuan ekonomi, partnershipnya yang banyak, dan kita semua dia surplus di banyak perdagangan dengan berbagai negara, dan apalagi partnernya adalah Vietnam, saya kira wajar saja mereka melakukan partnership itu gitu ya. Ya mungkin sasarannya bisa sinergi untuk pasar Asia. Nah, kan pasarnya bukan hanya Amerika, kurang lebih lah volume perdagangan Amerika dan Tiongkok itu kalau dijumlah mungkin sekitar 20%. Kita kan masih punya 80% pasar di seluruh dunia ya. Gitu. Jadi oke, 20% ini bermasalah gitu antara Tiongkok dengan Amerika. Tapi kan Tiongkok melihat, saya pasar dunia itu 80%-nya di luar Amerika. Gitu. Dan itu saya masih bisa kita kembangkan gitu ya. Dan tentu semua juga orang tahu lah secara ekonomi dampak daripada kebijakan Trump ini pasti Kang Jalu dalam waktu dekat pun akan memukul ya kondisi ekonomi di dalam negeri Amerika gitu ya. Jadi pertama ya barangnya juga akan mahal gitu kan, dan belum tentu bisa diterima orang kan. Kalau kita lihat di pemberitaan bagaimana pemerintah Tiongkok menolak kiriman pesawat dari Amerika kan. Non-tarif ya Pak. Iya, non-tarif. balas kan gitu ya. Balas. Bahkan film-film Hollywood udah gak bisa masuk di Tiongkok gitu ya. Oke. Hanya boleh di Indonesia kan gitu. Siapa yang nontonnya kan nanti gitu. Perusahaan Amerika juga kan kayak Apple udah mulai Iya, keteteran juga betul. gitu. Karena dia investasinya di Cina. Kabarnya Kang Jalu, pertama lini produksi Apple itu ya mungkin 80% ada di luar Amerika. Dan katanya ya kalau teman-teman yang sudah sering melihat kondisi di Silicon Valley misalkan di Amerika sana, ya lebih dari 50% tenaga kerja itu Asia. Gitu loh, sana ya. Gitu. Jadi brandnya boleh Amerika, tapi tetap dia produksi di Tiongkok, di Taiwan, di Indonesia, kan, di Malaysia gitu. Jadi inilah yang saya kira masa sih tidak dipertimbangkan oleh Presiden Trump gitu ya. Nah, tapi ini menurut saya shock terapi yang dia mulai respon. Ternyata kan targetnya juga ternyata bukan hanya tarif ya. Tadi Kang Jalu sudah men-spill sedikit kaitannya jadi ke QRIS. Ya, bahkan kaitannya dengan pemindahan warga Gaza ya. Nah, kan gitu. Relokasi ya sementara gitu.
dan macam-macam jadinya gitu. Jadi ini memang tidak murni ekonomi, ada juga mungkin unsur politis ya. Meskipun itu terbantahkan sebenarnya ketika dia tidak menerapkan tarif untuk Korea Utara, kan musuhnya Korea Utara. Iya. Kan soalnya nggak ada perdagangan juga. Iya, mungkin tidak ada perdagangan, meskipun sekarang sudah dibongkar oleh banyak negara. Oh ternyata Korea Utara juga membantu Rusia di dalam perang Rusia Ukraina kan gitu. Lagi ramai nih sekarang gitu. Ya mungkin paling tidak itu sinyal ke ke Amerika. Saya kira nih kalau berani nih kondisinya kayak begini kan gitu ya gitu kan. Memang Presiden Trump sepertinya agak melunak terhadap Rusia gitu. Berarti ini nggak akan selamanya sebenarnya. Iya, kalau saya meyakini Kang Jalu ini tidak akan terlalu lama gitu. Ini shock terapi dalam rangka mencari keseimbangan baru, merelaksasi regulasi yang sudah sangat terbuka ini gitu. Tetapi tentu saya kira ini juga akan berdampak kepada banyak hal gitu, termasuk di dalam negerinya Amerika. Iya. Nah kalau kita nih kan ngelihat situasi kan jadi tidak menentu sebetulnya. Betul. Ini sampai kapan kira-kira ini akan membawa dampak ke dalam negeri? Saya kira karena belum kelihatan ya. Iya belum. Masih soft kayaknya. Iya. Tapi memang sudah ada beberapa pembelian ataupun penjualan yang dibatalkan ya. Bukan meskipun dengan Indonesia ya. Ya gitu. Tapi kalau ditanya memang sampai kapan kira-kira ketidakpastian ini, ya mungkin kita sulit ya memprediksinya. Karena Presiden Trump itu kan pagi bisa tempe, sore bisa tahu ya. Iya gitu ya. Jadi seenaknya dia kan begitu. Jadi menurut saya kalau ada yang bisa memprediksi ya dia sedang melawak ya begitu ya. Kita nggak bisa prediksi Kang ini. Ya. Tetapi kalau kita bicara durasi ya mungkin dalam jangka waktu hingga 2 bulan ke depan gonjang-ganjing ini akan terus terjadi. Nah, tetapi kita tidak hanya fokus ke gonjang-ganjing, bahwa memang selain pasar di luar Amerika juga masih ada, kemudian juga lawannya Amerika bukan hanya Indonesia, tapi seratusan negara yang lain kan begitu. Dan saya berkeyakinan pada akhirnya Presiden Trump juga akan melunak gitu ya, gitu. Karena tidak hanya tekanan internasional, tapi juga tekanan dari dalam negeri. Ya, dalam negeri. Karena bagaimana mereka mau produksi Kang? Ya kalau biaya produksinya jauh meningkat kan gitu. Siapa yang mau beli? Mohon maaf nih kalau contohnya iPhone, kalau harganya 50 juta, siapa yang mau beli ya? Di Indonesia ya. 20 juta aja sekarang orang bingung mau belinya kan gitu. Hanya orang-orang tertentu aja kan begitu. Gitu. Kecuali kalau misalkan pabriknya diganti mesin semua gitu. Iya. Tapi kan jadi tidak menyelesaikan pengangguran. Iya. Tidak menyelesaikan pengangguran yang mereka tadi penganggurannya memang terus menumpuk ya. Susah juga. Ya, berarti optimis ya kalau buat Indonesia kita akan bisa. Iya, bisa kan. Saya kira optimis itu pertama dari sisi filosofis kita sudah menang dalam pertarungannya. Harus optimis kan. Yang kedua tentu saya kira strategi-strategi ini kita optimalkan. Dan jangan lupa Kang Jalu, kita punya 270 juta penduduk dalam negeri. Kita itu jumlah penduduknya terbesar nomor 5 di dunia kan. Ini kan pasar kan. Gitu ya. Jangan sampai kita melihat di luar pasar, kita mengabaikan pasar di dalam negeri. Ya kan gitu. Jadi saya optimis, dan berapa kali kita keluar dari krisis, salah satu faktornya adalah karena memang jumlah penduduk kita banyak. Orang Indonesia itu tinggal diberikan insentif, daya belinya dinaikkan, laku semua itu. Iya, orang Indonesia itu kan sangat konsumtif ya gitu. Gitu. Jadi saya berkeyakinan kita harus optimis ya, tentu jangan banyak gonjang-ganjing lah. Terutama faktor non ekonomi kan. Ya saya lihat nih faktor stabilitas politik segala macam. Kemarin munculnya premanisme. Ya itu janganlah kayak begitu ya. Kita hidupnya udah susah kan gitu ya. Tambah lagi ya kayak begitu kan. Tapi yang preman itu kan hidupnya susah ya. Iya. Pekerjaan. Ya. Tapi kan dia berusaha untuk senang dengan cara-cara yang simple ya gitu ya. Oke, tapi ini kayaknya isu bahasan yang lain kali ya. Iya, jadi kalau terkait perang dagang kurang lebih itu ya. Betul. Garis besarnya gitu Kang Jalu. Iya. Ya, ini mungkin bisa jadi bahan juga ya buat sobat-sobat Harmoni ya. Bagaimana kita bisa optimis lah ya menghadapi perang tarif, perang dagang yang dikembangkan Amerika. Jadi saya rasa kuncinya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi ya dengan bukan hanya dengan Amerika tapi juga dengan negara-negara lain di luar Amerika agar bisa bersama-sama mengatasi kondisi yang ada seperti ini. Dan kita juga
punya kekuatan ya tadi, kekuatan pasar ya. kita 270 penduduk yang tentu harus dioptimalkan ya, memanfaatkan perang dagang ini sebagai sarana kita untuk memperkuat. Kalau kata Pak Prabowo ini kan ada hal-hal yang selama ini memang bermasalah ya di dalam negeri, bagaimana sulitnya berusaha dengan terbuka seperti ini, jadi kita punya satu alasan untuk bisa memperbaiki hal itu ya. Jadi kalau kita bisa melakukan efisiensi ya, melakukan upaya untuk bisa lebih baik lagi dalam membuka ruang-ruang usaha, saya rasa bisa. Betul sekali Kang. Baik, mungkin itu diskusi kita di sore hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Kang Acu? Ya, jadi kalau saya Kang Jalu rekomendasinya, harapannya kita nggak usah pesimis ya. Jadi pasar kita itu sangat terbuka di dalam maupun di luar negeri. Yang penting tuh jangan sampai para pelaku usaha terbebani dengan ongkos yang tinggi. Ya, karena daya saing itu diukur oleh harga salah satunya. Nah, agar barang kita bisa diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, maka yang namanya premanisme, yang namanya pungli, yang namanya harga listrik mahal, yang namanya infrastruktur jelek itu harus dihilangkan. Artinya head to head kita bersaing ya dengan negara lain, bagaimana memproduksi barang dengan harga yang kompetitif, dengan kualitas yang terbaik. Saya kira itu Kang Jalu harapan saya gitu ya. Dan dari kondisi yang ada begitu ya, mungkin feedback yang lain ya, mungkin banyak hal kita menjadi berubah sudut pandangnya, sudut pandang baru ya, banyak produk-produk yang mungkin bisa kita optimalkan ya dari segala potensi yang ada begini ya. Mungkin ya saya kira seperti hilirisasi ya, pengurangi ketergantungan terhadap impor itu harus kita lakukan. Gitu ya. Substitusi impor ya. Betul. Ya, nanti kayaknya bahasan yang lain ya, nanti kita simpan dulu. Jadi buat Sobat Harmoni, ini kita cukupkan buat diskusi sore ini terkait dengan perang tarif dan perang harga yang sekarang terjadi. Mudah-mudahan bisa membuka ya mata kita untuk bisa saling memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan kita bisa optimis bertahan di tengah gempuran perang tarif dan perang dagang ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih Kang Acu. Sama-sama, atur nuhun Kang Jalu, luar biasa ini senang sekali di Ichmi Talk. Kita jumpa lagi di tema selanjutnya. Terima kasih Sobat Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Amaksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555.